Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami. Saya Syahrul Wirabani dengan akhiran NIM 02 dari Fakultas Ilmu Budaya, jurusan Ilmu Sejarah. Saya berasal dari Banyuwangi. Dan saya Safaira Pratugayani dengan NIM akhir 085 dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, dan berasal dari Tangerang. Senang sekali bisa hadir bareng kalian semua. Nah, untuk di episode kali ini kita kedatangan teman-teman dari berbagai jurusan dan fakultas ya. Ada Ivan, Taufik, Najwa, dan Mbak Tian. Semuanya bakal ikut diskusi bareng. Bisa dikatakan masing-masing diri. Sebelumnya perkenalkan, saya Ivan Hafid Divatoni dengan akhiran NIM 006 dari Fakultas Ilmu Budaya dengan Prodi Ilmu Sejarah dan asal saya dari Jember. Oke, selanjutnya saya Taufik Deni Saputra dengan akhiran NIM 011. Saya dari Fakultas Ilmu Budaya, sama dengan prodinya dengan Mas Ipan, yaitu Ilmu Sejarah. Lalu saya berasal dari Bandung. Kemudian saya Najwa Sabaruna Syafi'i dengan akhiran NIM 018 dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, asal saya dari Banyuwangi. Selanjutnya saya Davia Rahma Arisa dengan akhiran NIM 1044 dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, asal saya dari Banyuwangi. Nah, hari ini kita bakal bahas topik yang cukup serius tapi super relevan banget nih sama kehidupan kita sehari-hari, yaitu terkait tauhid dan krisis lingkungan, yaitu tanggung jawab manusia sebagai penjaga bumi. Dan itu benar. Jadi kita bakal ngobrolin soal antara hubungan keimanan kita sebagai seorang muslim dengan tanggung jawab kita terhadap lingkungan. Tentunya ini hal yang seru dan menarik. Mari kita langsung mulai. Oke, kita mulai dengan sebuah pertanyaan yang mungkin pernah terlintas di benak kalian semua, termasuk saya pribadi. Pernah nggak sih kalian tuh mikir kenapa banyak orang rajin ibadah, rajin sholat, rajin ngaji, dan rajin berdoa, tapi masih membuang sampah sembarangan atau masih cuek lah dengan kebersihan lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, ini menarik banget ya, Syahrul. Karena faktanya nih, menurut analisis data dari majalah Sea Award, di Indonesia itu menempati posisi pertama sebagai negara paling religius di dunia. Nah, ini itu bukan klaim sembarangan ya, tapi berdasarkan survei yang melibatkan ratusan ribu responden dari berbagai negara, dikutip dari Detikcom tahun 2024. Nah, tapi di sisi lain itu ada fakta yang mungkin agak miris terdengar di telinga kita semua. Nah, menurut Ultimate Kilimanjaro itu Indonesia itu termasuk dalam top 10 negara dengan tingkat kebersihan lingkungan yang rendah lah. Nah, ini kan sesuatu paradoks yang menarik di sini. Oke, betul. Jadi pertanyaannya nih, apakah menjaga lingkungan itu memang bagian dari ajaran Islam? Nah, aku mau tanya dulu nih ke Ivan. Menurut kamu bagaimana, Ivan? Kalau pendapatku pribadi ya, permasalahan ini tuh akarnya tuh muncul dari kayak sependek pengetahuan masyarakat kita, yang pengetahuan mereka tuh akan ibadah ini tuh sekedar sholat, zakat, ataupun puasa gitu. Yang mereka pahami itu mungkin beberapa hal tadi itu mereka pahami sebagai ibadah yang secara vertikal langsung ke Tuhan mereka gitu. Tapi mereka juga lupa kalau semisal menjaga lingkungan atau bumi kita itu juga bagian dari ibadah secara horizontal gitu. Itu sih kalau dari aku. Aku sendiri setuju sih sama Ivan ya. Karena seperti tadi yang Ivan sampaikan, kalau pendidikan di Indonesia itu lebih ke praktek ibadahnya lah. Apalagi di sekolahku ya dulu, karena aku sekolahnya itu formal semua, nggak pernah masuk pesantren atau gimana. Di pendidikannya tuh lebih sering ke praktek-praktek tertentu. Biasanya dijadikan sebagai ujian akhir semester tuh. Misalnya waktu di sekolahku kelas 12, ini dilaksanakannya praktek nikah malah waktu itu. Pernikahan lebih sering di prakteknya pokoknya kalau di pendidikan di Indonesia, menurutku seperti itu. Lalu untuk yang kedua ini kan ada masalah di lingkungan sekitar kita itu. Nah, kita tarik yang lebih dekat dulu. Jadi menurut teman-teman ini yang hadir di sini tuh masalah lingkungan apa itu yang sering
kalian lihat di sekitar kampus atau tempat tinggal kalian seperti rumah, kos, kontrakan, dan lain-lain. Menurut Mas Ivan itu gimana? Kalau sekitar wilayah kosku ya, itu yang parah itu sampah sih sebenarnya. Kayak sampah berserakan gitu di gang-gang, lalu sampah yang menyumbat aliran air, dan juga mungkin ada semacam kayak apa ya, tumpukan-tumpukan sampah gitu di pinggir jalan. Terus kalau aku itu ngelihatnya itu kayak di kantin-kantin kampus itu banyak yang habis beli jajan gitu, itu pakai plastiknya itu sekali pakai gitu. Jadi itu setiap hari kalau semuanya kita aja setiap hari umpamanya misal kita beli makanan wadahnya plastik itu setiap hari terus menumpuk, kita nggak daur ulang plastik itu. Nah itu kan kita nggak tahu ya jadinya itu bakal gimana kalau kita tetap kayak gitu terus berulang-ulang. Jadi kita ini kan sudah masuk ke pembahasan inti ya, di mana antara urgensinya tauhid dan lingkungan. Jadi kita masuk ke inti diskusi ini. Kita ini kan lagi bahas di ranah PAI ya, sesuai dengan matul kita PAI. Apakah itu ada hubungan antara masalah-masalah lingkungan tadi itu dengan konsep tauhid yang ada di Islam, khususnya di Islam ya? Menurut Mas Taufik gimana? Ada banget nih Mas. Tauhid itu bukan hanya soal percaya bahwa Allah itu adalah Tuhan. Tauhid juga berarti kita mengakui bahwa Allah itu adalah pemilik segalanya yang ada di alam semesta ini tentunya, termasuk bumi dan juga seluruh isinya. Kalau kita merusak lingkungan, berarti kita juga merusak ciptaan Allah. Benar kan? Nah, itu tuh bentuk pengingkaran terhadap tauhid secara tidak langsung, teman-teman. Itu kalau dari aku ya. Kamu Mas Taufik. Nah, menarik banget ya ini topik untuk penjelasannya tadi. Nah, pertanyaan aku nih yang berikutnya, mungkin untuk Ivan ya, apa orang yang rajin ibadah itu tapi merusak nih lingkungan itu udah mencerminkan nilai Islam menurut Ivan? Kalau dari sudut pandangku sendiri ya, terus terang belum sepenuhnya sih kalau bisa dibilang. Karena dalam Islam itu iman itu bukan sekadar di lisan ataupun ritual ya. Rasulullah SAW sendiri sangat memperhatikan terhadap kebersihan itu sendiri gitu. Jadi kalau semisal ada orang yang rajin ibadah tapi setelah itu dia masih buang sampah sembarangan ataupun merusak lingkungan, berarti ada yang tidak beres lah di situ, ada yang tidak sinkron lah berarti. Kebiasaan orangnya sih. Iya. Nah, terus ada juga itu ayat Al-Quran, udah ada landasannya sebenarnya pada surat Al-Baqarah 30. Wa idh qala rabbuka inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi manusia itu konsepnya itu kayak khalifah al-ard. Jadi itu manusia itu sebagai khalifah di bumi gitu loh ya. Jadi khalifah memang jadi pemimpin di bumi. Jadi seharusnya kan kita menjaga bukan malah merusak. Tapi di sini seperti membuang sampah sembarangan lah, penebangan pohon itu malah kayak merusak. Berarti kan kita di sini tuh amanah yang seharusnya kita emban itu malah amanah dari Allah seharusnya kita emban itu malah kita mengingkari gitu. Lalu menurut apakah kerusakan lingkungan itu yang terjadi saat ini ya di berbagai daerah, mau di wilayah kalian dan di wilayah Indonesia lain, itu lebih disebabnya kurangnya kesadaran agama atau ada faktor-faktor lain yang menyebabkan hal tersebut? Nah, kalau menurut aku itu faktor ekonomi, kebijakan pemerintah itu juga sangat penting. Karena akar dari Ada apa masalahnya? iya, akar dari masalahnya itu Ya faktor gitu banyak ya. faktor. Banyak faktor. Terus juga cara pandang manusia terhadap alam dan masih kurang Kesadarannya gitu lah, iya, kurang tinggi. kesadarannya itu Kurang masih banget gitu ya, minim. Masih rendah lah. Ya, terus Terus juga ya nilai tauhid berperan kalau manusia sadar bahwa sangat cipta gitu Allah gitu. Oh, amanah gitulah dari Tuhan. amanah dari Allah, terus cara mereka memperlakukan lingkungan akan berbeda. Itu sih. Setuju. Aku setuju banget sama pernyataan David. Jadi emang itu kan dari kesadaran yang masih rendah ya dari Ya. manusia.
supaya diskusi kita lebih berbobot nih, ada nggak sih dasar dari Al-Quran yang secara langsung itu melarang manusia untuk merusak lingkungan kita? Ada nih, dan ini sangat jelas sekali ya, tertera pada Quran surat Al-A'raf ayat 56. Di situ disebutkan, ditegaskan, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi ayat ini secara eksplisit itu emang melarang manusia itu untuk membuat kerusakan atau membuat fasad di muka bumi. Lalu kemudian ada pada Quran surah Al-An'am ayat 141, yang mana bunyinya itu, dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Ayat ini berbicara tentang larangan israf ataupun pemborosan. Ayat ini secara secara langsung lah memperingatkan manusia agar tidak israf atau tidak boros, seperti itu. Ini masuk ke sesi kelima terkait solusi. Jadi apa yang bisa dilakukan kita sebagai mahasiswa itu menjadi solusi dasar. Kita kan sudah tahu masalahnya yang tadi disebutkan oleh teman-teman tadi, sudah tahu dalilnya juga yang disebutkan oleh teman-teman tadi. Lalu yang sekarang itu yang paling penting apa yang kita lakukan sebagai mahasiswa untuk mengurangi pencemaran lingkungan atau kerusakan lingkungan itu yang ada di sekitar kita. Menurut Mas Ivan itu bagaimana? Oke, kalau dari aku sendiri mungkin bisa mengurangi penggunaan plastik sekali pakai ya. Lalu juga mungkin kita juga bisa membudayakan bawa tumbler gitu kalau mau keluar. Bisa ini kan mengurangi sampah juga kan. Dan juga membawa membawa tas Tote bag gitu. ya, tote bag gitu-gitulah buat Tote bag kecil ya buat untuk naruh. barang-barang, ataupun kalau misal mau belanja tuh juga bisa mengurangi sampah kan. Mungkin kesannya kecil ya Benar-benar. apa yang saya sampaikan ini, tapi kalau semisal kita terapin tiap hari terus menular ke orang lain juga Bermanfaat. bisa besar juga kemudiannya itu. Dampaknya. Iya, bisa besar juga di belakang. Itu sih. Terakhir nih dari aku itu edukasi di media sosial sih. Soalnya kan anak muda sekarang lebih condong ke media sosial, apa berita itu lewat media sosial. Terus gunakan juga share konten kayak tentang lingkungan, kebersihan, edukasi gitu. Konten Iya, edukasi. jadi kan menyebar terus anak-anak itu jadi Tahu gitu ya Iya. informasinya. Iya. Contohnya kita ini podcast ini Iya benar. enggak sih? Dan apalagi anak-anak muda gitu ya. Iya. Ya. Terus dakwahnya tidak harus dari mimbar, bisa dari konten kita sehari-hari. Ada iman Live. GRWM Getrajibet nih. Betul sekali teman-teman. Ini mungkin tambahan dari saya pribadi ya teman-teman. Nah, misalnya juga bisa nih dengan menanam pohon atau tanaman-tanaman yang kecil-kecilan aja lah gitu ya di sekitar rumah kita gitu kan ya. Bahkan kalau cuma pot di depan kamar kos kita itu juga gak apa-apa gitu loh. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwasannya menanam pohon tanaman yang bermanfaat itu adalah sedekah jariah, alias ya pahalanya itu akan terus mengalir. Itu dia semuanya dari pembahasan kita di pertemuan kali ini. Jadi diskusi ini sangat kaya dan bermanfaat ya, dari berbagai sisi. Jadi kesimpulan besar dari kita tuh pada pertemuan kali ini tuh menjaga lingkungan bukan hanya soal gaya hidup atau hijau atau tren belaka, tapi ini adalah bagian dari iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan sebagai khalifah, dan khalifah yang baik adalah menjaga dan bukan merusak. Nah, betul sekali nih. Semoga obrolan hari ini bisa jadi pengingat buat kita semua ya, bahwa setiap kali kita menjaga kebersihan, kemudian tidak buang sampah sembarangan, ataupun menanam pohon kecil-kecilan, kemudian kita juga sedang
yang namanya menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah ya, penjaga bumi kita ini. Terima kasih untuk semuanya, khususnya Ivan, Taufik, Najwa, dan Zafia, dan Zafira juga yang sudah berbagi pikiran luar biasa hari ini. Oke, dan terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi